siang Bapak Ibu Guru SDN 010 Nongsa. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada diseminasi modul 1.4 budaya positif rekan kita Bu Elma Fiana. Baiklah, langsung saja, tidak memperpanjang waktu karena sudah siang juga dan kita mempunyai waktu, masih ada waktu untuk mengajar di kelas. Maka langsung saja penyampaian diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan langsung disampaikan oleh Ibu Elma Fiana. Kepada Bu Elma Fiana dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya begini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izinkan saya sebelumnya Bapak Ibu, ya, kita hanya berbagi di sini tentang budaya positif yang telah kami pelajari. Dan di sini menerapkan pengalaman budaya positif. Sebelum itu perkenalan dulu. Di sini ada fasilitator saya yaitu Ibu Indrawati Kusuma Dewi. Kemudian ada Ibu pengajar praktik yaitu Ibu Aryani Delawati. Kemudian ada saya CGP angkatan ke-9 Elma Fiana. Tujuan kegiatan kita hari ini adalah mengenalkan konsep perubahan paradigma pembelajaran. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Pembelajaran mengenai stimulus respon dan juga teori kontrol. Kemudian 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga rasa diskusi. Kemudian menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan siswa untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada siswa. Yang kemudian menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan kesudahan seluruh kepentingan sekolah. Yang terakhir adalah bersikap kritis dan reflektif terhadap budaya di sekolah. Apa sih budaya positif? Kayaknya udah pernah dengar ya, apa sih? Oke, kalau kepo kita cari tahu ya apa sih. Nah, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan juga kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dan budaya positif di sekolah itu berpihak kepada murid. Ingat ya Bapak Ibu ya, berpihak kepada murid. Diyakini dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang unggul dan berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk menumbuhkan budaya positif tersebut, terutama di sekolah diperlukan kerja keras, kerjasama semua pihak, dan juga konsisten dan juga berkelanjutan dalam menjalankannya. Karena sesuatu yang kita lakukan jika dilakukan hanya secara individu, ya otomatis nggak akan bisa maju. Betul Ibu, Bapak? Betul. Ya. Terus juga kita menjalankan secara keseluruhan. Kita di sini warga sekolah, kita yang merubah sekolah kita. Oke. Kalau untuk di kelas mungkin kita yang merubah siswa, tapi untuk keseluruhan sekolah kita sebagai warga sekolah yang akan menumbuhkan budaya positif tersebut. Bukan hanya guru, tetapi juga dari tenaga kependidikan, tenaga pendidik, dan juga penjaga sekolah itu juga sangat diperlukan. Nah, karena ada pengalaman ya Ibu, Bapak, ternyata di beberapa sekolah bukan hanya guru saja misalnya ketika lagi atau ketika ketemu penjaga sekolah pun dia bisa disalami. Pak, selamat pagi, selamat siang. Itu ya Bu ya. Jadi penjaga sekolah itu juga termasuk dalam warga sekolah. Dia bukan orang asing.
Ya, sama kok dengan kita, cuma tugasnya dan perannya saja yang berbeda. Benar Bapak Ibu? Benar. Benar. Ya. Lanjut. Nah, di dalam budaya positif tadi ada konsep inti budaya positif. Pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, perilaku, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol dulu, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Nah, pertama kita masuk kepada pembelajaran dengan paradigma baru. Sudah kenal dengan logo ini Bapak Ibu? Sudah, apalagi yang Bumer ya. Sini udah melekat seperti itu. Oke. Lanjut, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, di sini ada profil Pancasila seperti kita tahu, beriman dan bertakwa. Selanjutnya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu. Oke, biar gampang hafal kita nyanyi dulu ya Bapak Ibu ya. Yuk. Semangat. Bisa konsentrasi? Kalau saya bilang konsentrasi dimulai. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kita lanjut 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Apalagi Bu Ani sampai gerakannya hafal. Ya, nah berarti kan Bu Ani udah semangat, kayaknya sudah tertanam dalam dirinya. Ya kan Bu Ani ya? Keren. Iya, sepertinya di kelasnya juga sudah menerapkannya Bu Ani ya. Melalui lagu tersebut kita bisa memberikan secara tidak langsung kepada anak ternyata profil pelajar Pancasila yang ingin kita terapkan atau kita wujudkan kepada siswa adalah hal tersebut. Ya Bu Ani ya? Terima kasih. Kita lanjut. Nah, perubahan paradigma belajar. Perubahan menurut Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, adalah menuntut segala kodrat yang ada pada diri anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam upaya mendidik anak ataupun peserta didik, menurut Ki Hajar Dewantara itu berpendapat bahwa pendidikan harus selalu berpegangan pada kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, apa sih kodrat alam dan kodrat zaman? Nah, di sini adalah kodrat alam adalah yang dimaksud kekuatan potensi keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing individu. Jadi setiap kita manusia itu sudah ada kodrat alamnya pada diri kita. Atau bahasanya apa ya? Karakteristik masing-masing. Saya berbeda, Bu Ani berbeda, Bu Nia berbeda, kebutuhan kita juga beda-beda. Ya kan Bapak Ibu? Ya. Lanjut kepada kodrat zaman adalah kekuatan potensi atau keadaan diri yang berubah secara dinamis sesuai dengan kondisi sosial, budaya, ataupun perkembangan zaman. Nah, contohnya saja Bapak Ibu ya, ada yang bilang kok kurikulum kita selalu berubah. Nah, itu ada di Merdeka Mengajar kalau masalah topik 2, ya kan? Kenapa sih selalu berubah? Nah, karena tadi kita mengikuti kodrat zaman. Tidak mungkin kita gunakan pembelajaran kita yang zaman dahulu kita gunakan sekarang.
ya kan? Karena cara berpikir mereka juga semakin kritis. Kemudian teknologi kita juga semakin maju. Tidak mungkin saja ada yang bisa. Tapi alangkah baiknya kita bisa mengikuti. Jangan sampai yang kita ketinggalan. Kalau bisa kita menyamainya. Itu ya Bapak Ibu ya. Contoh di kompor kita ya, kita semangat untuk menggunakan media pembelajaran yang inovatif. Kita mulai dari hal sederhana saja. Kita menggunakan yang ada. Siapa tahu kita bisa menciptakannya nanti. Ya kan, karena kita yang tahu bagaimana karakteristik anak, kebutuhan anak bagaimana. Jadi kita juga bisa menyiapkan media yang sesuai dengan mereka. Lanjut. Sekolah dia diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam. Ibaratnya ya. Sehingga kita sebagai guru mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Nah, sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat untuk belajar. Ya, yang awalnya mungkin kita baru kenal anak itu semester awal. Kok seperti ini? Nah, kita lakukan tadi perubahan. Kita bisa pakai media yang menarik, metode yang bervariasi. Nah, otomatis siswa itu akan semangat belajar. Saya pengen belajar deh. Kemarin sama Bu Yanti asik. Nah, jadi nanti hari ini Bu Yanti belajarnya apa lagi ya? Jadi ya siswa itu bisa kangen sama kita. Mau nggak dikangenin anak-anak Bapak Ibu? Mau ya. Kangen sama anak aja mau. Ya, kemudian kalau Pak Dika kangen sama siapa Pak Dika? Titik. Oke. Kemudian murid akan mampu bukan kebalikannya, murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekolah terasa aman, nyaman. Jadi seperti saya sampaikan ke siswa saya, buatlah kelas kalian menjadi aman, nyaman sesuai yang kalian mau. Anggaplah kelas ini kamar kalian. Jagalah baik-baik, jangan dicoret-coret, jangan membuat kotor. Anggaplah ini kamar kalian, buatlah sesuatu yang nyaman. Terserah kalian mau diapakan, tapi jangan dihancurkan. Buatlah lebih menarik, silakan dihias, atau mau bikin kata-kata yang indah, boleh silakan. Karena apalagi kita kumer ada membuat proyek adanya, jadi kan bisa proyek tersebut bisa kita gunakan di kelas kita. Jadi anak tuh masa bangga, itu punya aku loh. Oh, ibu pakai punya aku di situ, jadi cantik ya. Jadi untuk selanjutnya mereka lebih semangat lagi. Oke, selanjutnya. Oke, kita main games dulu. Saya mau pakai siapa ya? Siapa yang keluar di sini? Oh, Pak Dika. Oke, boleh ya Pak Dika? Boleh Pak Dika. Maju ke depan lah Pak Dika. Ayo Pak Dika. Sila. Nah, Bapak kalian datang. Oke, kita langsung aja ke Pak Dika. Oh ya, Pak Bani nih. Bani. Ada Bani. Sila maju Bu Ani. Ya, pasangan serasi. Serasi Bu. Diceraikan. Oke, boleh ya Bani ya. Nah, di sini Bapak Ibu, kita main gamesnya adalah kepalan tangan. Nah, saya minta Pak Dika tolong kepalkan tangan Anda. Jangan ditonjok Bu Anita ya. Oke, di sini Anda dan teman Anda melakukan kegiatan sebelah buka. Bukanya tangannya ya, bukan yang lain yang dibuka ya. Anda adalah Pak Dika adalah tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Contoh surat cinta itu Pak. Tutup tangannya ya. Oke, sangat berharga dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda. Karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Itu ya Pak. Kemudian tugasnya Ibu Ani adalah B. Mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Dika. Ya, teman Anda B boleh memujuk, ayolah Pak Dika, bukalah, gitu ya. Ya boleh
membujuk, boleh menghardik. Bukan nggak Pak Dika? Nggak boleh. Mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan mewarnai, menawari dengan uang. Pak Dika bukan, gitu ya. Nah, bersedia membuka kepala tangan. Nah, coba lakukan kegiatan tersebut di atas B secara bergantian. Oke, sini minta 30 detik aja kok, nggak lama. Oke, Pak Dika, siap? Ambil duit bani, pulang. Aduh, mana? Pak Dika dari kayaknya. Angkat ini duit bani. Nah, ini cara bani tadi, membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, terserah bani mau diapakan Pak Dika. Yang penting jangan gini Bani bujuk, Bani gelitik siapa? Terima kasih Pak Dika dan Bu Ani. Oke, terima kasih. Oke, kalau dilihat sepele ya Bapak Ibu ya, cuma megang gini, rayu dikit, gelitik dikit, pasti dibuka sama Dika, gitu ya. Nah, kira-kira tadi kan Dika mempertahankan ya. Kira-kira bisa nggak kira-kira Dika buka? Atau Bu Ani membukanya? Bisa nggak kira-kira? Ini yang marahi, menggoda, menggelitik. Boleh kalau makan bisa. Tadi ya Pak Dika tadi gini, oh ternyata tak terbuka. Apakah ada bisa terbuka nantinya? Memaksa. Oke, nah. Oke, dari kegiatan tersebut, nah ternyata kalau kita sadari, ternyata si Pak Dika ini telah mengontrol dirinya. Setuju tidak Bapak Ibu? Ya enggak? Seandainya Pak Dika, sudah bulan iya. Saya bukan gampangan Pak Dika. Saya buat imannya, alhamdulillah, mantap. Siapa yang mau, ayo, aman kok bakal begini ya. Ya, jadi di sini Pak Dika mencoba untuk mengontrol dirinya. Dia tidak ingin bawa sesuatu yang berharga tersebut sampai kepada Bu Ani. Siapa tahu catatan bukan, kita nggak tahu juga ya. Oke. Nah, akan tetapi tadi seandainya terbuka, nah itu juga kontrolnya Pak Dika. Pak Dika memberikan dengan senang hati kepada Bu Ani, silakan Bu Ani. Nah, jadi semua itu balik lagi kepada kontrol diri kita, ya, bahwa apa yang ingin kita pertahankan ataupun ingin kita berikan kepada orang itulah tergantung pada diri kita sendiri atau masing-masing. Oke, nah ternyata di teori kontrol itu terdapat miskonsepsi Bapak Ibu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Maksudnya pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, sebenarnya bukan kita yang mengontrol mereka. Nah, yang rapi. Nah, pungut sampah.
nak begini, nak begitu. Tetapi mereka yang mengontrol bahwa mereka sadar, oh iya aku harus rapi ya, oh iya kelas aku harus rapi ya. Nah itu mereka sebenarnya mengontrol diri mereka sendiri, bukan kita. Ya, kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat menurut kita. Nah, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak semuanya yang positif itu ternyata negatif itu ada juga. Lanjut. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita sering kalau boleh jujur ya Bapak Ibu, masih terdapat dalam diri kita terkadang menyalahkan siswa. Ya tidak? Ya. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ingat Bapak Ibu, kalau kita membuat anak merasa bersalah itu dia akan ditanamkan dalam diri dia bahwa aku sudah gagal. Nah, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Kamu tulisan kamu kok begitu aja, kamu itu kok mengerjain tugas bla 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 bla. Nah, dalam diri mereka tuh, nanti tenang berarti begini gitu ya. Nah, alangkah baiknya kita gunakan bahasa yang lebih baik atau sopan. Nanti akan kita masuk ke materinya teman. Sekarang sampai sini dulu. Kemudian mereka akan mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena sering kali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kamu tahu nggak tulisan kamu itu? Kamu tahu nggak kalau kamu nggak buat PR nanti bla bla bla. Ya. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah ukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif dalam waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ya kan Bapak Ibu ya, terkadang apalagi pada zaman sekarang sudah pandai memendam dan mengutarakan isi hati. Pernah merasakan seperti itu Bapak Ibu? Mungkin ini karena anak kelas rendah ya. Jadi mungkin kalau anak kelas tinggi mungkin lebih bisa mengeluarkan pendapatnya. Lanjut kepada bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Masih Bapak Ibu ya. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Saya bacakan aja ya. Di sini bahwa, di sini ada stimulus respon, kemudian ada teori kontrolnya. Realitas kebutuhan kita sama menurut stimulus respon. Tetapi ternyata menurut teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian menurut stimulus respon, semua orang melihat itu hal yang sama. Akan tetapi menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
Untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon untuk perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Akan tetapi menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan, baik itu positif maupun negatif. Kemudian stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata teori kontrol adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian stimulus respon bagian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya stimulus respon pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kemudian stimulus respon untuk model berpikir menang atau kalah. Ternyata teori kontrolnya adalah model berpikir menang dan menang. Lanjut. Tadi udah ke paradigma baru. Kemudian teori inti selanjutnya adalah disiplin positif. Apa sih itu disiplin positif? Pernah dengar kata disiplin ya Bapak Ibu ya? Kamu itu kurang disiplin. Pernah dengar? Bukan pernah dengar, pernah diucapkan ya. Nah, ternyata disiplin positif dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya tidak? Kamu tidak disiplin di kelas. Kamu seperti ini, kamu seperti itu. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi anak tersebut menjadi disiplin itu atas dirinya sendiri. Nah, tapi akan tetapi kata Bapak Ki Hajar Dewantara, jika tidak mampu, oranglah yang membuat kita menjadi disiplin. Kemudian dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ya kan Bapak Ibu, anak tidak mau disiplin, jangan kita biarkan. Kita bawa mereka menjadi lebih disiplin. Nah, disiplin positif adalah sebuah pendekatan yang dirancang untuk mengembangkan murid menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Ya, ingat, dari mereka untuk mereka, bukan dari kita untuk mereka. Kemudian penuh hormat dan kritis. Disiplin positif itu tujuannya untuk bekerja sama dengan siswa dan tidak menentang mereka. Pendekatannya adalah membangun kekuatan murid daripada mengkritik kelemahan mereka dan menggunakan penguatan positif untuk mempromosikan perilaku yang baik. Lanjut. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Pernah dengar? Ibu pernah dengar? Nilai-nilai kebajikan. Baik, saya sampaikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan kuliah yang ingin dicapai setiap individu. Ya, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi tidak ada yang membedakan nilai-nilai kebajikan tersebut sesuai dengan suku, sesuai dengan daerah, sesuai dengan negara. Nah, tetapi semuanya itu menggunakan nilai-nilai kebajikan yang sama. Contoh di sini nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Ya, ini untuk anak Indonesia ditekankan adalah profil pelajar Pancasila. Tapi tidak kemungkinan bahwa di luar sana juga mereka menekankan bahwa nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh setiap siswa adalah ini juga.
Seperti kita tahu bahwa profil pelajar Pancasila adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, selain hal tersebut ada lagi beberapa nilai kebajikan yang lainnya seperti kejujuran. Apalagi Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan? Sabar, ikhlas, tapi nggak peduli. Yang baik-baik, Bapak Ibu. Bekerja sama. Kerja sama sudah bukan hilang. Gotong royong. Ya Bu. Apa lagi? Udah. Ya, ada tanggung jawab. Iya, tanggung jawab, kasih sayang, cinta kasih, apalagi Bu? Sopan santun. 5S, sopan santun salam. Ya, harus dihafal ternyata. Lanjut. Nah, disiplin positif, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan eksternal, yaitu paksaan, pujian ataupun hukuman. Internal ya. Nah, kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Nah, sebelumnya ini mau nanya sih ini. Nah, tadi ya Bu ya. Jadi ini motivasi internal itu dari dalam diri anak. Nah, bukan karena eksternal seperti anak itu ingin dia disiplin karena pengen tadi dapat penghargaan, takut dihukum sama gurunya gitu ya, atau dapat pujian hebat ya, tapi dari dalam dirinya sendiri. Lanjut tadi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan, yang kita memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Saya berbeda, Bu Ani berbeda, Bu Neneng berbeda. Contoh aja, makan porsi kita beda ya Bapak Ibu ya. Beda. Saya besar belum tentu makan saya banyak. Saya Saya badannya gini belum tentu tidurnya nyenyak. Nah, tidak nyenyak. Bangun ya Bu Dini ya, gitu. Bangun ya. Apa? Makan tak lena, tidur mandi tak basah ya Bu ya. Makan pun tak kenyang ya Bu ya. Tidak orang kenyang. Numpang lagi aja masuk, nyangkut keluar. Nah itulah Bu, bahasa kamu. Syukur keluar, sempat mampet Bu lah. Oke, dan kita harus memahami pandangan orang lain mengenai suatu hal. Nah di sini ada 5 dasar kebutuhan manusia, 5 dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup. Contoh, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Saya bilang tadi kan, cara bertahan hidup kami sekarang beda Bu. Ya, makan kami beda, cara tidur kami beda. Yang penting apa tadi? Bu Dini, tetap hidup. Bahagia ya Bu ya. Walaupun telepon ayamnya jarang-jarang. Oke, kemudian kasih sayang, rasa diterima, berbagi, diperdulikan, kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Contoh nih, butuh kasih sayang. Saya berterima kasih sekali hari ini Bapak Ibu, walaupun udah sore, ya udah banyak waktu yang sudah kita lalui. Terima kasih sudah datang hari ini, karena menurut saya Bapak Ibu sayang sama saya. Terima kasih sebelumnya. Ya. Kalau tak saya tak bakal datang macam ini. Oke. Kemudian ada
contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap ya, memimpin, berprestasi, diakui. Nah ya, jadi dalam diri kita juga ada kebutuhan ini. Kita pengen dihargai, kita manusia, ya bukan benda mati. Kemudian keinginan untuk dianggap, ya. Kemudian memimpin, berprestasi, dan juga diakui. Bukan hanya nama saja yang diakui. Kemudian ada kebebasan. Bahasa kerennya apa Bu? Apa Bu ya bahasa Inggris kebebasan? Free. Ada dua bahasa Inggris. Oke. Nah, kebebasan ini contohnya dalam mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mengandalkan kemampuannya. Jadi kita bebas. Contoh nih, siswa itu bebas sebenarnya Bapak Ibu, dia mau belajar dengan cara yang bagaimana? Ya bebas sebenarnya. Makanya ada yang begini ya, kita baru belajar sekarang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi di situ siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Kemudian kesenangan. Kesenangan di sini bermain, tertawa, antusias dan semangat. Coba kalau siswa di dalam kelas tegang, gimana itu Bapak Ibu? Nyaman belajarnya. Iya, Bapak. Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu. Ya, jadi bawalah siswa kita bermain karena mereka juga ingin bermain. Apalagi untuk siswa kelas 1 dan kelas 2, ya di situ ingat bukan belajar sambil bermain, tapi bermain sambil belajar. Ya kan Bu Lina ya. Kalau anak kelas 1 dan 2 itu kan transisi dari PAUD ke SD. Jadi jangan paksakan anak itu untuk betul-betul belajar. Nah, tapi ajarlah mereka bermain untuk mengenal pelajaran, gitu ya Bu ya. Nah, ada suatu kasus yang kita baca bareng-bareng. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Roni. Kembar ya Bu, ini Roni. Beberapa murid, iya anaknya jangan-jangan. Beberapa murid telah datang dan mengeluh kepada Roni kepadanya karena Roni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Rina, apakah yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, apakah alasan Roni melakukan hal tersebut? Apa itu ibu-ibu? Menasehati, memanggilnya, menanyakan. Menanyakan, berkomunikasi jika tak mampu orang tua. Oke. Nah, terus kira-kira ibu-ibu apa sih alasan Roni bisa bersikap seperti itu? Kebutuhan. Nah, kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Roni? Kelaparan. Berarti apa itu Bu? Makan. Makan tadi kebutuhannya mana Bu? Bertahan hidup. Apalagi? Dipaksa nih, dia ganggu terus ternyata budak-budak tua. Membutuhkan perhatian mantap buat membutuhkan perhatian masuk yang mana dari yang 5 tadi? Kasih sayang. Dan 2 nih, ada lagi tak? Apa tuh? Dia tadi secara paksa. Ya, saya coba kita tengok lagi di kelas kita yang anak-anak seperti ini. Kenapa sih mereka seperti itu? Tadi karena mungkin Bu kurang kasih sayang, karena dia kelaparan, karena iseng aja, atau
pengen keren-keren aja ya Bu ya? Ya tidak? Nah kalau dia pengen keren berarti masuknya ke mana tuh dari 5 tadi? Ya dari yang 5 tadi kalau dia anak keren tuh yang mana tuh? Dia memaksa, dia hebat. Iya. Nah, iya kekuasaan. Aku bosnya. Sini makanan, nah aku makan. Aku lapar, gitu kan? Kurang kasih sayang dari orang tua dia mungkin. Bisa jadi pasangan juga. Iya, mantap. Dia merasanya senang kan ya, Isang ya. Isang udah gabung kawan. Iya, mantap. Berarti sepertinya kasus ironi tadi hampir semua ya Bu ya. Oke, mantap Bapak Ibu. Baru sebentar ya, udah mantap. Cepat nyampe ya, lanjut motivasi perilaku manusia. Yo, motivasi perilaku kita manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Terus juga untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Kemudian ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari 3 perilaku tersebut Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu rangkumkan. Nah, yang mana sih motivasi internal atau yang berasal dari diri kita ataupun motivasi eksternal yang berasal dari orang lain atau di sini guru. Nah, yang mana dari 1, 2, 3? Yang internal yang mana, yang eksternal yang mana? Kalau yang ini internal eksternal Bu. Kalau yang ini kalau yang ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau dihukum, ya, nih motivasi Bu. Kemudian motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari 1, 2, dan 3, nomor 1 termasuk motivasi apa, yang kedua motivasi apa, dan yang ketiga motivasi apa. Yang 1 deh Bu, eksternal apa internal? Eksternal. Yang kedua eksternal. Kita pakai voting ke X, ini. Oh, ini X. Yang ini? Ya. Oke, X, ini. Tapi yang baru. Lanjut, ternyata. Nah, iya, ternyata yang nomor 3 tadi adalah motivasi internal. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya merupakan motivasi internal. Jadi siswa tersebut mereka berubah karena keinginan mereka sendiri, karena kebutuhan mereka sendiri. Kemudian menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan itu agar meminimalisir motivasi eksternal dalam menjadi murid. Ya, menurut yang kami pelajari Bapak Ibu, ternyata kita memberi post terus penghargaan itu sebenarnya kurang. Karena jadi mereka itu cuma termotivasi dengan penghargaannya saja. Nah, jadi mereka tidak, nanti kalau aku bilang aku dapat ini, nanti aku bilang dapat ini nih. Nah, gitu. Jadi bagaimana caranya betul-betul motivasi internal tadi lah, memang dari dalam diri dia, ya, bukan dari luar. Bukan karena nanti kalau aku seperti ini aku dapat hadiah dari guru nih. Nah, seperti itu. Jadi kan dia cuma karena hadiahnya doang, tapi bukan dalam dirinya sendiri. Ya, lanjut. Nah, tadi ada kata hukuman. Nah, ternyata hukuman itu adalah secara tiba-tiba. Contoh, ini nggak pakai sepatu, buka sepatunya. Ini hukum seperti itu. Oh, pernah nggak? Saya pernah, saya jujur. Saya jujur ya. Kadang-kadang geram kan
Nah, nggak bohong. Ya tidak sering. Tiba-tiba ada yang salam. Ini bukunya panjang. Ada gitu kadang. Ya, jangan sampai diulang lagi. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang terjadi, murid tidak dilibatkan, kemudian bersifat satu arah. Jadi kita sebagai guru kita aja lah yang hukum mereka. Tanpa mereka ada kita umpan balik, nggak kita tanyakan kenapa hukumnya seperti itu. Pokoknya kita nggak mau tahu, pokoknya ini hukumannya. Gitu. Kemudian yang keempat berupa hukuman fisik atau speaking. Oke. Nah, jadi kalau yang fisik kan tadi yang ngepok ya. Kemudian kalau yang psikis seperti kita biasalah celotehan kita nih Bu ya. Terkadang kita refleks aja. Nah, itulah suatu hukuman. Dan ini bukan hanya fisik aja yang melekat, tapi terkadang ini yang sangat melekat, iya tidak? Iya. Kalau yang begini itu depan lalu aja sakit hilang sudah. Tapi kalau yang udah sini, sampai itu masih. Ya Bu ya, contoh kemarin kami sempat ada menjawab beberapa pertanyaan di modul tentang kesan dan kenangan kami waktu kecil. Apakah kami ternyata memiliki sesuatu yang atau ada bullying gitu kan, atau kami pernah berprestasi. Nah terus hal-hal tersebut yang bullying dan penghargaan tadi atau prestasi tadi, apakah ada pengaruh kepada kami yang zaman sekarang ya begini ya? Ternyata Bapak Ibu, setelah kami baca bullyingnya ya Allah dari zaman Bapak itu ternyata masih banyak bully sampai sekarang. Contoh tadi, bullyingnya lucu. Bullyingnya itu bukan kepada anak yang kurang, tapi kepada anak-anak yang pintar. Foto pintar, dia sama ibu terus, gini bla 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 bla. Jadi sampai sekarang dirasakan kepada murid kita. Contoh nih ketua kelas, contoh terus dipanggil sama ibu. Ya Allah, kamu kan ketua kelas, itu termasuk bully nggak Bapak Ibu? Ya kan? Jadi kadang yang ketua kelas ini minder. Jangan saya terus yang lain. Tapi kan kita terkadang ini sebagai guru kan biar ketua kelas terkadang. Tapi kan ada juga kita minta tolong, sinilah kita tolong ini. Nah gitu. Jadi ternyata dengan mereka seperti itu kita memberikan seperti itu mereka merasa terganggu juga ternyata. Ya. Kemudian ada konsekuensi yang terencana kita sepakati, kemudian murid tetap tidak merasa nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah contoh tadi kan udah ibu bilang kalau nggak potong kuku nanti bla bla bla. Kan ibunya bilang sepatunya warnanya harus hitam putih. Nah nanti ada peraturan sepatunya dibuka lah atau bagaimana. Nah, kemudian ada restitusi. Pernah dengar restitusi? Wah masa nggak nonton YouTube saya ini. Udah ya nonton dong. Iya yang YouTube itu dan dia udah ada kata restitusi. Ya restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ada umpan balik. Jadi nggak cuma gurunya aja memberikan hukuman, ya, ada timbal baliknya. Jadi kita bertanya, kenapa seperti itu? Nah, alasannya apa? Nanti apa akan kamu buat lagi? Kira-kira apa nanti ke depannya? Apa yang kamu lakukan? Nah, ini ada. Ayo berlatih hukuman atau konsekuensi. Nah, coba Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Oke, kunci. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi?
Konsekuensi kunci. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman kunci. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kunci lagi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 jam karena mengobrol dengan anak. Wow, adukan jangan sampai. Hukuman ya, kunci. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman kunci lagi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Iya. Oh, hukuman. Kita lihat jawabannya. Sure. Betul kan? Cepat kita. Mantap. Cepat kali masuk pesannya. Baru sebentar slide di bawah biji. Muncul. Oke. Udah berkali-kali ya Bu ya. Oke, tadi sudah kebutuhan, sudah paradigma, sudah disiplin, sudah motivasi, sudah udah banyak ternyata. Lanjut kepada posisi kontrol seorang guru. Nah, yang pertama ada penghukum. Nah, ternyata kita sebagai guru nih posisi kontrol kita ada sebagai penghukum. Terus pembuat rasa bersalah. Terus sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, apakah itu? Terima kasih sebelum begini. Begini. Penghukum di sini. Nah, terima kasih kepada rekan saya sebelumnya, Kang Siak. Ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, contoh dari penghukumnya adalah hormat pada bendera selama 1 jam. Itu termasuk hukuman. Nah, jika Bapak Ibu melakukan hal tersebut, berarti Bapak Ibu itu berada pada posisi penghukum. Lanjut kepada berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah, apabila Bapak Ibu pada posisi tersebut, berarti Bapak Ibu adalah posisi pembuat rasa bersalah. Saya bilang berapa kali, kenapa datanya terlambat terus? Kamu nggak tahu kita mau belajar, nanti temannya terganggu bla. Itu berarti membuat rasa bersalah. Lanjut. Nah, ayo dong ikut aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya. Sekali ini saja dia sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, rata-rata kita buat seperti ini, ya nggak Bapak Ibu? Nah, kenapa? Kok kamu bisa terlambat? Bangun jam berapa? Oh ya nggak apa-apa, besok jangan telat lagi ya. Janji bener ya? Ya kan sih gitu. Kenapa nggak buat PR? Besok buat PR ya. Sekarang buat dulu PR-nya. Nanti PR selanjutnya jangan sampai lupa ya. 2 hari kemudian lupa lagi. Oke, kemudian ada posisi di kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, itu adalah posisi pemantau. Atau apa kalau bahasa kita ya? Sudah menyelidiki dia, sudah berapa kali siswa itu ternyata terlambat, dia sudah mengetahui. Dan ternyata siswa-siswa itu juga lagi yang atributnya nggak lengkap. Contoh di hari Senin, banyak ya Bu barisan-barisannya ya. Oke. Nah, kemudian ada yang terakhir manajer. Biasanya kita menggunakan kata-kata seperti berikut. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi selain kita tadi tanya kepada siswa tersebut, kenapa? Kita juga tanya, apa yang akan kamu lakukan? Nah gitu, jangan kita cuma tanya kenapa, jangan diulangi lagi ya selesai.
Alangkah baiknya setelah kita tanya kenapa kamu seperti itu, tanya alasannya, kemudian kita tanya apa solusi yang dia berikan untuk diri dia sendiri. Nah, akan tetapi kalau memang dia tidak bisa memberikan, contohnya kelas 1, kelas 2 ya, kasih apa ya Bu ya, nah, kita bisa memberikan kok, nah kalau bisa seperti ini, oh ya Bu bisa, ya itu. Kemudian posisi kontrol seorang guru seharusnya ya. Nah, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya, ya, bagi dirinya sendiri, sehingga terciptanya identitas positif pada murid. Jadi di sini dari 5 posisi tadi, alangkah baiknya kita sebagai guru memposisikan kita pada ini manajer. Jangan hanya kita menanyakan saja kenapa tanpa memberikan solusi, ataupun siswa itu yang mencari solusi. Karena di sini dikatakan bahwa menjadikan murid sebagai manajer pada dirinya sendiri. Jadi dia balik lagi Bapak Ibu kesadaran, ya, dimana siswa tersebut juga harus memiliki kesadaran akan dirinya untuk dapat mencari dan mengetahui dan mencari solusi atas kesalahannya. Lanjut. Nah, makasih lagi Bu Dini. Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, ini kalau keyakinan kelas kayaknya numer pada ada ya. Dan ini ada nih punya Bu Lestika ya. Kesepakatan kelas. Nanti kita baca, kita balik lagi. Yang pertama bersifat abstrak. Yang kedua berupa pernyataan universal. Dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kalau dulu ya Bapak Ibu ya, kalau peraturan blok langsung muncul peraturan SDM 010, peraturan kelas 2B. Nah, tanpa kita ada diskusi ataupun melakukan kolaborasi dengan siswa, apa sih yang dibutuhkan oleh siswa, kita harus mengeluarkan ini peraturannya. Nah, gitu. Tapi di sini ada namanya keyakinan kelas, di mana kita membuat bersama-sama keyakinan atau kesepakatan kelas yang akan kita buat dan juga kita yakini serta kita lakukan dan kita ingat. Nah, terus bahasanya tidak terlalu panjang, mudah saja. Contoh, saya numpang baca ya Bu Ani ya. Yang pertama, masuk kelas tepat waktu. Yang kedua, saling membantu. Ketiga, berbicara yang sopan dan baik. Yang keempat, mendengarkan penjelasan guru, singkat, padat dan jelas. Ya kan Bapak Ibu ya. Kalau dulu apa? Dilarang membuang sampah, bla bla. Dilarang berbuat ini di kelas. Nah, dalam keyakinan kelas, kita menggunakan bahasa yang positif. Kita cari kata dilarang atau kata tidak. Kita gunakan kata yang membangkitkan diri mereka untuk yakin dengan apa yang kita sepakati di kelas tersebut. Contoh tadi, datang tepat waktu, tidak datang terlambat ke kelas, tapi datanglah tepat waktu. Kalau saling membantu, kalau mungkin bahasa dulu, jangan mengganggu teman saat belajar. Nah, sekarang saling membantu, saling menghormati, saling menghargai. Kita ganti bahasanya. Lanjut. Nah, keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, jadi antara guru dan murid. Keyakinan kelas merupakan pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, kebetulan Bapak Ibu kemarin sudah coba saya terapkan di kelas, membuat keyakinan kelas. Jadi di sini adalah pertama,
kita membagikan aku bahas aja sticky note ya kalau nggak salah ya. Nah, stiker tempel itu, nah kita kan bagi ke siswa. Kemudian saya sampaikan kemarin kepada siswa, tulis apa kira-kira yang ingin kamu buat atau yang ingin kamu sampaikan ke teman-teman kamu agar kelas kita menjadi lebih nyaman. Nah, ternyata mereka bersemangat. Mereka tidak mengganggu teman, tidak mengambil makanan teman secara paksa, tidak makan di dalam kelas. Bahasa mereka masih seperti itu. Dilarang menggunakan sepatu di dalam kelas. Dilarang mencoret-coret meja belajar. Mereka seperti itu. Jadi kan siswanya sudah berpikiran apa sih untuk kelas saya? Apa sih untuk diri saya? Oh, jangan sampai teman saya mengganggu saya. Oh, jangan sampai kelas saya bentuknya seperti ini. Oh, bagaimana biar saya merasa nyaman belajar di kelas. Nah gitu. Jadi mereka menyampaikan isi hati mereka. Nah, kemudian nanti mereka tempelkan di depan kelas. Jadi ini bukan gurunya langsung menulis ya Bu ya. Gurunya pengen begini deh, kayak kelas tadi seperti ini deh. Tanpa kita tahu ternyata di dalam kelas itu siswanya mempunyai keluh kesah tersendiri. Contoh, ternyata saya nggak tahu nih di kelas saya ada yang memakan makanan temannya secara paksa ngambil gitu. Karena mereka suka makan bareng di depan kelas biasanya. Terus juga ada yang masih bermain di dalam kelas saat istirahat. Jadi barang-barang kawannya di kelas berantakan. Nah, jadi hal seperti ini setelah dibuat Bapak Ibu, kita rangkum lagi, kita cari nilai-nilai kebajikannya apa aja. Masih kan nilai kebajikan tadi apa? Sopan, santun, rajin, bekerja sama, ya jujur, peduli. Nah dari yang siswa tulis tadi diborong sama Bu Dini ya. Oke. Nah dari yang siswa siswa tuliskan tadi, kemudian kita cari nilai-nilai kebajikannya, kita satukan dia. Nah kemudian kita menjadikan dia suatu kalimat keyakinan atau satu kesepakatan yang baru dengan kalimat-kalimat yang positif. Kita hilangkan kata tidak, jangan, dan dilarang. Ya. Nah, pada ada foto kalian, tengoklah apa-apa. Dan kemudian ada segitiga restitusi yang tadi. Nah, segitiga restitusi itu ada tiga. Pertama, kasih Bu, selamat bergabung kembali. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi muridnya nggak perlu kita ingatkan, tapi sudah tertanam dalam dirinya dengan kata-kata kita yang tidak tadi menghardik. Kamu jangan seperti kamu begini begitu. Nah, ya. Kemudian, ini kemarin sudah mencoba membuat video ala kadarnya. Kita coba sosialisasi bagaimana sih segitiga restitusi itu. Nah, ini di kelas saya ada siswa bernama Ayu, siswi bernama Ayu, dan siswa bernama Devian. Nah, guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah mulai 3 tahap tadi. Ya. Kemudian tujuannya buat apa sih? Untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Oke, apa sih tadi menstabilkan identitas? Ternyata berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas yang sukses. Nah, ada beberapa kata yang diucapkan oleh guru untuk menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak dan Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu Bapak tidak mau mencari siapa yang salah dan yang salah, tapi ingin mencari solusi dalam permasalahan ini.
Kamu berhak merasa begitu. Kemudian, validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Kata-kata yang biasa atau kalimat yang kita gunakan adalah kamu pasti punya alasan. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini, sorry ya. Kemudian kamu bangga telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukan sesuatu karena merupakan sesuatu yang lebih penting bagi kamu. Kemudian, mungkin kebanyakan kita melakukan sampai yang tahap kedua aja. Kenapa kamu seperti itu? Kamu juga manusia. Terus apa sih alasannya? Betul. Nah, kita lanjut. Ternyata ada selanjutnya Bapak Ibu menanyakan keyakinan kepada siswa kita. Apalagi kalau kita sudah mempunyai keyakinan keras. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dari dalam dirinya. Kemudian mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kalimat yang kita gunakan adalah apa keyakinan kelas kita? Masih ingat gak kamu? Atau coba lihat keyakinan kelas kita. Apakah kamu lupa? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itulah kalimat yang sebaiknya kita gunakan. Jadi bisa selanjutnya setelah ibu bapak melakukan identifikasi masalahnya, gunakan kata-kata ini untuk selanjutnya. Oke, sabar Bapak Ibu, udah mentok kok, selesai. Ini adalah sebenarnya ada musiknya. Mau pakai musik nggak ya? Coba lah ya. Kayak musik ya. Aduh, musik. Tapi ayo coba semuanya. Jadi ini adalah yang tadi demonstrasi konseptual yang telah saya lakukan, yang bagian segitiga restitusi kepada diri saya. Selamat menonton dan menyimak. Kalau ada suara, maka Bapak Ibu bisa pakai ini ya. Ini sudah berbunyi, Ibu.
maafkan video yang bergoyang itu ya Bapak Ibu ya. Ya, karena video berhasilnya si Ayu ternyata dia meyakini keyakinan kelas, tetapi dia masih kebingungan untuk mencari solusinya. Nah di sini sebagai guru saya memberitahukan apa sih solusi yang baik untuk si Ayu tadi yang datang terlambat. Karena dia bilang saya masih bingung Bu apa yang akan saya lakukan. Kasus kedua. Nah di sini ada yang bernama Destian. Hai Destian. Destian adalah murid kelas 3. Destian seringnya mengganggu teman-temannya. Ya, tahu sendiri ya yang baik keuangan, baik makanan. Ya, nah ini dia si ganteng kami. Namanya Destian. Nah, kita sekarang semua harus dengarnya. Ini adalah ketua kelas kami. Dia sering memberitahukan, memantau keadaan kelas. Ya, mantap. Sudah masuk dari posisi wanita. Praktik saja ya. Kita tanyakan kepada Destian. Kita stabilkan dulu identitas Destian. Ya Ibu. Pas banget. Ternyata dia kerja sama iseng. Nah tadi si Roni dia menentukan kebutuhan dasarnya sama kasih sayang. Kita balikan kepada keyakinan kelas. Masih ingat nggak dia keyakinan kelasnya? Nah, mungkin nggak dia tentang katanya saling menghormati dan menghargai ibu. Nah, kemudian dia tahu solusinya apa. Yang dulu saya fokus belajar, tidak akan belajar. Jadi setelah kami lakukan hal tersebut, kami bertanya kembali kepada siswa. Nah, bagaimana sih pendapat kamu setelah kita lakukan tadi segitiga diskusi terhadap masalah kamu? Yang Ayu adalah siswa yang terlambat dan Destian adalah siswa yang gak bisa dan suka mengingatkan. Nah, ternyata mereka senang kalau kita ajak diskusi, mencari solusi, baik itu dari diri mereka maupun yang kita sampaikan kepada mereka. Jadi ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih materi sudah selesai sampai sini. Apakah ada pertanyaan? Apakah sudah pas? Pas. Boleh diterapkan nanti di kelas masing-masing? Ya. Minimal dahulukan 5S. Senyum, sabar, santai. Semangat.